Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertema akan bertobatlah, jangan bebal. Firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sebagai orang Kristen, kita memiliki hidup yang tidak biasa. Siapapun kita memiliki pengaruh yang besar bagi hidup orang lain. Terlebih khusus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika hidup kita baik dengan kehendak Tuhan, sudah dapat memberi pengaruh bagi orang lain. Orang lain merasa diberkati, atau bahkan membawa hidup mereka semakin dekat dengan Tuhan. Begitu juga sebaliknya, bila hidup kita tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita bisa menciptakan atmosfer yang tidak baik yang mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Entah hidup mereka semakin jauh dari Tuhan, mereka mengalami kemalangan, atau bahkan hidup mereka bisa binasa oleh karena ketidakbenaran hidup kita. Seperti dua contoh kisah berikut ini. Pertama adalah dosa Achan. Peristiwa itu terjadi di dalam Yosua pasal 7. Pasal ini menjelaskan kekalahan Israel dan orang-orang Ai. Padahal bila dibandingkan dengan kota Yeriko yang terkenal kuat dan memiliki raja serta pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang sebelumnya berhasil dikalahkan mereka, kota Ai bukanlah apa-apa. Tetapi Tuhan mendatangkan kekalahan bagi bangsa Israel. Tuhan mempermalukan bangsa itu hanya karena seorang yang bercela di antara mereka, yakni Achan, seorang dari suku Yehuda dari kaum Serah. Kekalahan Achan membuat Tuhan tidak berkenan kepada Israel, di mana ia mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Namun ketika Yosua atas perintah Tuhan menghukum Achan, Tuhan pun kembali berkenan kepada Israel dengan memberikan kemenangan atas kota Ai. Kedua, hal yang sama pun terjadi kepada orang-orang yang berada di atas kapal bersama Yunus. Yunus tidak berkenan di hadapan Tuhan karena ia mencoba lari dari panggilannya. Karena itu, Tuhan mendatangkan badai yang besar sampai-sampai kapal yang ditumpanginya hampir terpukul hancur. Ketidaktaatan Yunus mendatangkan kecemasan dan kesusahan bagi orang lain, bahkan hampir mendatangkan celaka. Namun ketika ia meminta orang-orang itu untuk membuangnya ke laut, laut pun berhenti mengamuk. Apa yang membuat keluarga kita tidak harmonis atau mungkin hancur? Apa yang membuat pelayanan kita menjadi biasa-biasa saja, tidak mendatangkan berkat bagi orang lain? Apa yang membuat perusahaan kita bermasalah, bisnis kita kacau dan lain sebagainya? Salah satu penyebabnya adalah adanya kesalahan atau pelanggaran di hadapan Tuhan, baik yang kita lakukan ataupun orang-orang di sekitar kita lakukan. Untuk dipulihkan harus ada keterbukaan atau pengakuan, lalu penyelesaian atau pertobatan. Kita mungkin bisa menyembunyikan kesalahan kita dari orang lain, tetapi tidak dari mata Tuhan. Karena itu bila kekacauan yang kita hadapi saat itu
timbul karena kesalahan kita, akuilah kesalahan kita di hadapannya dan bertobatlah. Karena menjadi bebal hanya untuk memperburuk keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni aku karena melakukan yang tidak baik di matamu. Pulihkanlah kiranya keadaanku dan orang-orang di sekitarku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me